Rusman bisa memberikan tentang kegiatan yang dilaksanakan Diskominfo bekerja sama dengan Gercep pada pagi hari ini, Pak? Ya, menurut saya luar biasa sekali. Tadi tak sampaikan bahwa saya memberikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Kota Semarang memfasilitasi kegiatan Gercep tersebut. Karena ini harus diadakan pelatihan, penting sekali. Karena harus kreatif, konten-kontennya juga harus menarik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Gercep, Ketua Gercep ya. Karena di kondisi saat ini memang ini butuh teman-teman yang kreatif yang dibentuk oleh Pak Wali supaya bisa menangkal hal-hal yang akan merusak citra, merusak semangat dari pemerintah yang sudah susah payah melakukan pergerakan untuk melakukan penanganan COVID. Tapi mereka yang tidak suka itu hanya asal ngomong aja dia. Keluar-keluar di konten, di media sosial yang luar biasa sekali. Nah, ini hal yang perlu diimbangkan, diselaraskan. Semoga terbentuknya Gercep ini dan adanya pelatihan ini nanti bisa menangkal itu semua. Kemudian Pak Ahmad Rusman sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, adakah kendala percepatan vaksinasi di Kota Semarang saat ini, Pak? Kalau percepatan saya kira penanganan di pemerintah Kota Semarang sangat oke sekali. Hanya beberapa waktu lalu memang agak terlambat itu si vaksinnya yang datang ke Kota Semarang. Tidak hanya di Kota Semarang, karena vaksin kita nunggu dari Jakarta. Tapi kalau penanganannya dari pemerintah Kota Semarang oke banget. Semuanya bergerak bersama, tidak hanya dari tenaga kesehatan, tidak hanya dari pemerintah Kota Semarang, jadi TNI Polri semua stakeholder bergerak bersama. Apa buktinya? Semarang mengalami penurunan yang luar biasa sekali dari level 4 sekarang menjadi level 3. Kira-kira seperti itu. Tapi ini bukan berarti COVID-nya selesai loh. Kita kan masih berjuang terus. Masyarakatnya Kota Semarang juga sudah oke. Semoga kita bisa turun level lagi menjadi level 2, syukur-syukur bisa menjadi level 1. Amin. Nah, dengan adanya Gercep ini gerak cepat. Ya. Gitu kira-kira. Yang terakhir Pak, harapan khusus dari Pak Ahmad Rusman terkait vaksinasi di Kota Semarang yang diadakan oleh Gercep. Kalau harapan saya, Gercep ini kan sebuah relawan yang baru dibentuk. Relawan ini kan untuk melakukan sebuah monitor, mantau konten-konten yang sekiranya tidak pas dan konten-konten itu merugikan masyarakat Kota Semarang, khususnya mereka yang sampai sekarang masih ada yang takut vaksin loh. Ya karena itu dikompor-kompori oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, dan konten-konten yang mereka unggah itu juga rasanya memang tidak sepakat dengan program pemerintah atau tujuan enggak. Semoga Gercep ini nanti bisa lebih menyurutkan mereka-mereka itu. Gitu Mbak. Pak mau minta pendapatnya tentang adanya Gercep di Kota Semarang ini, harapan dari Bapak pribadi apa? Ya, jadi Gercep ini kan gerakan yang sifatnya mandiri ya, terutama dari segmen remaja. Bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi untuk mencegah dan menanggulangi COVID yang ada di Kota Semarang. Kalau setelah ini kan diwadahi oleh Diskominfo, acara konten kreator pagi hari ini ya. Harapan setelah ini dari Bapak apa untuk teman-teman Gercep sendiri? Iya, jadi kalau Kominfo ini kan punya fungsi publikasi. Nah, kami melihat Gercep yang baru saja dikukuhkan oleh Pak Wali ini perlu disupport ilmu-ilmu untuk membuat konten-konten yang menarik. Ya, terutama dengan fungsi Gercep untuk menanggulangi COVID. Ya, bagaimana Gercep ini bisa membuat konten yang dilirik oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat, sehingga kegiatan penanggulangan COVID ini bisa efektif. Ya, karena sekarang ini kan tadi yang disampaikan Pak Pilus kan banyak beredar isu-isu hoax gitu kan. Nah, kalau nanti bisa ditangkis ya atau munculkan konten-konten kreatif yang dihasilkan oleh Gercep terkait dengan isu-isu COVID, ini masyarakat akan lebih yakin, lebih percaya, gitu. Dan kedepannya kami merujuk dari pendapat dari Pak Wali,
kalau nanti COVID sudah landai, gercep ini kan tetap harus jalan. Ya, komunitas yang sudah baik ini harus jalan. Nah, tadi yang kami sampaikan, konten kreatif ini salah satu profesi yang besok banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga saya merasa kami perlu tularkan ilmu yang dimiliki Diskominfo ini pada teman-teman gercep. Itu. Pak, yang terakhir sebagai pembina gercep, boleh minta pesannya kepada para anggota gercep yang setelah ini tetap melanjutkan tugasnya? Iya. Iya, jadi gercep tetap harus eksis, ya, walaupun nanti pandemik sudah mulai melandai, ya, tetap harus eksis. Karena yang penting yang harus diangkat di sini adalah nilai kebersamaan. Yang sudah kadung nyambung, bersilaturahmi ini kan tetap harus dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, makanya kami di Diskominfo ini yang punya beberapa ilmu ini perlu kami kontribusikan ke mereka. Supaya anak-anak muda ini nanti ke depannya yang bersangkutan juga bisa punya keahlian itu. Syukur-syukur nanti bisa mensupport dirinya agar bisa lebih eksis lagi di masyarakat. Itu kumpulan video itu survei terbaru yang ada baru informasi Ya, mungkin Mas Vega bisa memberi tanggapan atas kegiatan workshop konten kreatif yang kerjasama dengan Diskominfo dan juga gercep pada hari ini. ya. Tanggapan kami seperti ini memang harus lebih banyak dibikin lagi, dan harus juga dari Anda untuk Anda. Bagaimana Anda teman-teman ya di gercep yang punya kemampuan lebih mengenai apa sih pembuatan konten, menulis, membuat gambar, terus sharing kepada teman. Tidak harus dari Kominfo, dari teman-teman sendiri, supaya bagaimana gercep ini lebih tersosialisasi dengan baik di media sosial, itu dari Anda juga. Seperti itu. Oke, mungkin untuk harapan khusus dari Mas Vega sendiri kepada gercep ke depannya. Gercep harapannya jangan sampai bertugas terus-menerus, karena artinya kalau gercep bertugas terus-menerus, ini berarti COVID-19 akan terus-terus ada. Tetapi harus mampu bertransformasi, harus mampu nilai-nilai apa yang ada di dalam gercep ini yang harus diteruskan oleh teman-teman di dalam gercep. Kalau besok mentransformasi sebagai salah satu satgas untuk kesehatan di Kota Semarang, why not? Itu judulnya boleh berganti dari COVID-19 tapi jadi gercep mengenai kesehatan, nggak apa-apa itu. Tapi yang paling penting adalah semangatnya, ya. Jangan sampai tidak berbuat apa-apa, kata ketua umumnya. Itu. Mas Ananta, saya mau minta pendapatnya tentang kegiatan konten kreator hari ini. Apa pendapat pribadi dari Mas Ananta dan harapan kedepannya untuk teman-teman gercep setelah diadakannya workshop ini ya? Ya, saya mewakili teman-teman gercep mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kominfo Kota Semarang, Pak Bambang Pramusinto beserta jajaran karena memberikan pelatihan buat teman-teman gercep Kota Semarang. Jadi pelatihan konten kreatif ini menurut saya penting bagi teman-teman gercep karena memang di gercep ada bidang pendeteksian dan pencegahan, itu membuat publikasi, membuat informasi kepada masyarakat Kota Semarang terkait bahaya COVID-19, protokol kesehatan. Nah, ini perlu konten-konten yang kreatif, yang menarik agar masyarakat itu bisa menerima, bisa paham tentang bahaya COVID-19 khususnya generasi muda. Jadi generasi muda ini kan orangnya unik ya, maksudnya harus dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang kreatif sehingga mereka itu nyantel dan paham benar terkait dengan bahaya COVID-19 dan protokol kesehatan. Dan untuk tentu saja untuk menangkal berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Karena ini tugas berat untuk menangkal hoax, karena hoax itu cepat sekali tersebar melalui sosial media. Mas, kalau ini kan sudah terbentuk 1 bulan ya Mas? Iya. Ya. Ada nggak kendala yang signifikan yang dihadapi gercep Kota Semarang sendiri? Kendala untuk pembentukan gercep itu tidak ada yang terlalu signifikan. Semua berjalan dengan baik dan lancar dan para pembina, para stakeholder mensupport terbentuknya gercep di Kota Semarang maupun di kecamatan dan kelurahan.
Kalau dari Ya mungkin terkait dengan ini aja ketersediaan vaksin karena kami menunggu ketersediaan vaksin dari Dinas Kesehatan Kota dan pemerintah Kota Semarang untuk bisa mengadakan sentra vaksinasi memberikan vaksin kepada masyarakat Kota Semarang. terima kasih ya Mas Ya, waktunya. siap.